Bismillah. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Tapi sebelum kita lanjut, subscribe dulu ya sahabat. Saya tunggu sambil membaca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Syukron jazakillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka silaturahmi dan pengajian rutin keluarga besar Asma Wirja. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya. Semoga kita juga termasuk yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumul hisab. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pengajian pada siang hari ini akan diawali dengan pembukaan. Jadi marilah kita awali pembukaan pengajian hari ini dengan baca basmalah bersama. Hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Muna. Ini kebetulan namanya sama dengan Rana. Namanya Muna Rahmi. Dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahu adzim. Terjemahan surat Al-Imran ayat 102 sampai 105. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadanya ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum pengajian inti perkenankan saya ingin menyampaikan selaku wakil ketua dari pengurus keluarga besar Asma Gereja kepada Bapak Ibu saudara semua, kami mengaturkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di pengajian keluarga Asma Gereja ini. Itu yang sudah saya sampaikan sebagai pengurus, mewakili ketua yang hari ini berhalangan hadir adalah Haji Subhan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, menginjak acara selanjutnya adalah pengajian inti yang pada siang hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Huli Basalamah MSI. Waktu dipersilakan. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fiddin, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah selalu dirahmati Allah, keluarga besar almarhum Asma Gereja yang insyaallah selalu dalam limpahan kasih sayangnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Jalla wa Ala atas kesehatan kita, atas waktu kita, atas nyaman dan tenang batin kita, atas rezeki keluarga, rezeki nikmat berupa harta, berupa kekuasaan, ataupun apapun yang Allah titipkan bersama kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan tambahan nikmat terusnya sampai puncaknya kepada kebaikan surga, karena kita terus berusaha istiqamah dalam kebaikan, dalam amal soleh. Salah satunya adalah silaturahmi ini. Betapa mudah-mudahan Allah menjadikan satu sama lain di antara kita sebagai syahid, sebagai saksi bahwa bapak-bapak, ibu-ibu menjaga silaturahmi, yang salah satu di antara kebaikan hablum minan nas di antara kita, yang mudah-mudahan berkah dari pertemuan ini menambahkan pahalanya buat moyang-moyang kita, termasuk Bapak almarhum Asmawi Gereja atas cucu-cucunya yang kumpul ketemu terus, dan mudah-mudahan dilanjutkan oleh anak-anaknya. Ini nyuwun sewu, saya 2 kali kan boleh berkomentar, jadi nggak bocah-bocah ya. Jadi bagaimana akan berkelanjutan kalau kita membawa anaknya masing-masing supaya mereka saling mengenal satu sama lain, maka insya Allah lebih berkah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan pagi atau menjelang siang ini, amanatnya kemarin disuruh membahas Islam menghadapi kemajuan zaman. Sebenarnya bagaimana Islam ini? Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Satu perkara yang menjadikan kemudian berkah dunia didapati saat ini adalah karena Islam. Jadi berkah dunia ini sekarang mendapati perkembangan yang sedemikian hebat, termasuk ilmu komputerisasi, digitalisasi istilahnya sekarang zaman digital. Maka itu subhanallah nggak jauh dari Islam. Ikhwati fiddin rahimani rahimakumullah. Jadi waktu saya cuma 30 menit tadi informasinya, kurang lebih. Mudah-mudahan cukup. Dan itu kita singkat, kita berkahnya karena kita ingin berdoa untuk kemahajat-hajat yang lain, termasuk ada syukuran rumah, ada doa untuk yang sakit.
Kemudian pertemuan kita adalah pertemuan rutin, ini adalah untuk silaturahminya. Nah, satu yang buat menandai bahwa kita ini sepakat bahwa Islam itu membuka jendela dunia adalah ayat yang pertama kali turun apa Bu? Iqra. Orang dalam Islam Allah pertama kali menurunkan bukan masalah sholat, bukan masalah jihad. Dalam Islam agama tujuan orang-orang di luar sana agama radikal. Enggak. Allah pertama kali turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra, diulang lagi. Allah mengajarkan pertama kali itu untuk membaca. Konon katanya di dalam bahasa kita di sekolahan membaca adalah jendela dunia. Dengan kita membaca tahu semua perkembangan. Maka ayat ini merupakan pertanda keberkahannya. Ternyata awal stimulan bahwa Islam menghendaki perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan lain sebagainya bukan mengekang. Itu dari ayat yang menceritakan penciptaan Adam. Setelah diciptakan Adam, apa yang Allah lakukan? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan ilmu. Nabi Adam itu diceritakan kepada kita setelah selesai dicipta apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita diutus dengan membaca. Nabi Adam diciptakan dengan disusulkan ilmu. Maka berkah perkembangan zaman itu karena Islam. Ini saya mungkin ngapunten sebelumnya. Ketika di Kristen tidak, Galileo itu dihukum penggal karena berpendapat beda dengan gereja. Yang dia mengatakan bumi itu bulat, gereja mengatakan tidak, maka dianggap penentang agama. Maka justru Islam yang menyuruh kita untuk mengembangkan dengan cara apa? Pertama yang baca. Maka apa yang ada dalam perkembangan zaman ini nanti akan saya buktikan bahwa ternyata ilmu fisika, ilmu kedokteran, ilmu komputer itu fundamental pertama yang menato fondasinya umat Islam. Nah, dari mana ya? Lihat dalam Al-Quran surat apa Pak? Ar-Rahman. Itu hebatnya Allah menantang orang siapapun. Menantang. Allah menantang tujuannya adalah untuk menjadikan stimulan. Ayo, kamu bisa apa enggak? Nek kepengen bisa, ada caranya. Allah mendikat demikian. Ya ma'syaral jinni wal ins in istaqtum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Wahai jin dan manusia, nek kalian bisa mengelilingi langit dan bumi, silahkan. Monggo coba cari jalan untuk bisa keliling langit dan bumi. Ini Al-Quran yang ngomong. Tapi kamu tidak akan pernah bisa melakukan itu kecuali dengan kekuatan. Apa kekuatannya? Ilmu. Huwatul ilmi sultan yang menjadikan kita mampu kemudian mengembangkan. Menjadilah ada mobil motor. Dengan mobil Bapak bisa keliling jalan-jalan kemana-mana. Dengan pesawat. Dengan itu dari mana? Stimulannya. Kemudian orang berpikir untuk berkembang karena ada tantangan. La tanfuduna illa bisultan. Kamu tidak akan menjalankan keinginan keliling dunia, keliling langit, keliling bumi kecuali dengan kekuatan. Nah, ikhwati biddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi Muhammad pun ngendika demikian. Hadisnya Bukhari Muslim. Suatu saat Nabi Muhammad melewati perkebunan. Ya, perkebunan itu karena bukan kayak kita kurma-kurma toko. Ya kan? Maka para sahabat yang melihat Rasulullah lewat ditanyakan, "Ya Rasulullah, enaknya di mana?" Sudah didikan saja. Dibiarkan seperti ini. Mungkin Rasulullah ya nyuwun sewu ngendika asal sekedar pendapat pribadi beliau, maka tidaklah dilakukan pengkawinan antara kurma
jantan dan betina karena ngikuti petunjuk Rasul itu dianggapnya si ngomong Rasul. Berapa saat kemudian lewat lagi ke situ gagal panen. Apa jawabannya Rasulullah? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniawi. Kembangkan sana sendiri. Islam bukan ngurusi masalah itu, ngurusinya masalah ibadah, tata akhlak, akidah. Tapi perkembangan zaman monggo Allah menyuruh. Rasulullah SAW mengatakan apa? Antum a'lam. Kamu lebih tahu. Kenapa mengikuti pendapat saya? Bahasan tanda kutipnya, Rasulullah SAW mengurusi masalah ibadah, tata akhlak dan lain sebagainya. Maka ada hadisnya kan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan tidak ada dasarnya dari kami, tidak ada dalilnya, maka tertolak. Jadi bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita ibadah, bagaimana kita bermuamalah, dasar-dasar hukumnya mohon. Tapi perkembangan zaman, apa saja yang berkaitan dengan dunia, antum a'lam, kamu lebih tahu. Jadi baik hadis maupun Quran semuanya mensupport. Maka lahirlah kejayaan Islam di zaman awal-awal dahulu. Itu tidak jauh dari perkembangan zaman dari umat Islam. Nih saya sampai ringkaskan Bapak Ibu Saudara. Saya ringkaskan tokoh-tokoh yang lahir dengan karena apa? Belajar dalam Islam itu mengajarkan untuk mengembangkan dunia. Kan ada Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita dijadikan khalifah untuk memakmurkan bumi. Nyuwun sewu, kalau tadi kembali kepada Kristen bukan untuk merendahkan, di sana tidak disupport. Di dalam agama kita ibadah adalah termasuk belajar. Maka nyuwun sewu, itu yang namanya kacamata, HP, semua perkembangan ini ke mobil dan lain sebagainya itu bukan bid'ah. Kan ada sih udah ngomong, oh ini bid'ah gue. Ucapan Rasulullah lah Pak, anak-anak cuma kontak. Itu orang nggak ngerti tapi ngomong. Jadi yang namanya bid'ah itu hanya dalam urusan ibadah. Untuk urusan duniawi Allah sudah ngomong kok, silahkan ikra. La tanfuduna illa bisultan. Kamu tidak akan mampu mengelilingi bumi kecuali dengan ilmu. Maka dengan ilmu sekarang sampai kemana, pakai pesawat cepat, pakai mobil cepat, teknologi bikin tol cepat, lebih cepat mani daripada jalan biasa. Maka semua menjadikan kita mampu bergerak karena apa? Ilmu. Maka perkembangan zaman ini diantaranya saya ingin sebutkan Ibnu Sina. Siapa yang nggak kenal dengan Ibnu Sina? Avicenna di dalam orang Barat. Dia adalah tokoh ilmu kedokteran. Al-Qanun Fitib, kitabnya dia. Al-Qanun Fitib, dasar-dasar ilmu kedokteran. Beliau yang membuat. Kalau ibu ini kalau waktunya panjang, nyuwun sewu, baca surat Al-Mu'minun. Itu bagaimana proses janin dari mulai darah, dari mulai sperma, darah, daging, kemudian jadi manusia diciptakan. Itu kan dasar ilmu kedokteran. Lagi ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kullama nabidat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab." Surat An-Nisa ayat 58. Nanti penduduk neraka itu setiap kulitnya mereka mengelupas akan Allah ganti dengan kulit yang baru. Subhanallah. Itu merupakan stimulan. Ternyata ilmu kedokteran menemukan bahwa tubuh kita yang bisa merasakan sakit adalah kulit. Nah, wis nembus kulit, daging dipocok-pocok ya lara. Sing lara ini pas gatot terus keblaru. Oh, aduh. Karena memang kulit yang bisa merasakan sakit. Langit semakin kita naik ke langit, afaman yuridillahu yahdiyahu qalbahu wa yasrah lahu qabrahu wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan ka'annama yas'adu fis sama'. Itu bahasa surat Al-An'am. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan petunjuk akan dilapangkan dadanya. Tapi kalau Allah menginginkan seseorang itu kemudian tersesat, dibiarkan seperti orang yang naik langit. Itu penemuan ilmiah menentukan apa?
bahwa semakin naik ke atas oksigen semakin tinggi. Jadi antara Quran dengan penelitian ilmiah itu saling jadi mendukung, mensupport. Maka lihat tadi Ibnu Sina sebagai tokoh ilmu kedokteran, Al-Khawarizmi, namanya Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, dia itu adalah tokoh ilmu matematika, algoritma, ada ilmu astronomi, bahkan dasar-dasar pengembangan komputer ada pada zaman itu. Jadi Microsoft, Bill Gates, oleh duit apa? Siapa sih yang jadi pertama? Orang Islam. Dia yang menemukan nomor 0, angka 0, itu Khawarizmi. Dulu sebelumnya belum akan jadi bingung kan berbeda ya. Lah kan oleh sih umat Islam sih mikir ketemulah 0. Sepele tapi kan bagi berharga bahwa duit sejuta kurang 0 kan jadi 1.000. Ya kan, gara-gara mana regane. Nah itu siapa yang menemukan umat Islam? Ikhwati bidin rahimani wa rahmatullah. Tadi saya bacakan lagi Jabir bin Hayyan yang merupakan bapak kimia. Bayangin, kimia. Jadi tokoh-tokoh Ibnu Rushd, Averroes dalam bahasa Inggrisnya, itu ilmu kedokteran pula. Yang menulis kitab Bidayatul Mujtahid, kitab perbandingan fikih, jadi literatur utama di dalam orang-orang fikih syariah. Tapi orang ini merupakan juga penerus ilmu kedokteran. Ikhwati bidin rahimani rahimakumullah jami'an. Ada kemudian Ibnu Haytham. Ini tadi saya bilang kacamata. Karena ini bapak optik. Loh, bukan orang non-muslim. Muslim namanya Abu Ali Al-Hasan Al-Haythami. Panggilannya di dalam bahasa Inggris Al-Hasan. Al-Hasan itu tokoh penemu optik. Jadi nggak jauh-jauh dari umat Islam. Dunia berterima kasih dengan umat Islam. Ada nama saya Kosteau, kalau bahasa ya, Mister Kosteau saya bacanya ini. Wong aneh sih bahasa Barat gitu ya. Itu dia masuk Islam karena dia adalah tokoh Discovery Channel. Sutradaranya ketika dia menyelam di lautan, dia menemukan ini asin. Jadi tahu lautan loh Pak, tanpa dinding loh. Di sini ada, tapi tanpa dinding, tapi ternyata tidak tercampur. Dia keluar dari lautan habis penelitian, ngobrol pulang kata orang Islam dah kita dengan Quran. Wa bainahuma barzakhun la yabghiyan. Masuk Islam itu. Gak mungkin Muhammad yang kamu katakan sebagai nabi, yang dia itu masya Allah tidak bisa baca dan nulis, dan ini membuktikan bahwa Islam bukan karangan manusia. Umat Islam disuruh belajar baca nulis, tapi nabinya nggak bisa baca. Itu hikmahnya apa? Coba kalau Nabi Muhammad pintar dan ahli nulis, oh jangan-jangan ngarang dewek. Maka orang Arab nggak bisa mikir yang macam-macam lah. Seluruh orang ngerti. Berarti memang informasi wahyu. Maka antara penelitian ilmiah, Allah menyuruh silahkan sana berjalan, mau keliling di lautan, mau keliling di udara dan lautan silahkan, tapi kamu tidak akan mampu kecuali dengan ilmu. Maka lihat Pak. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di dalam Al-Quran kuncinya ini di sini. Ini penting buat kita semua. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan surat Ali Imran 190 sampai 191. Ini kuncinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat liulil albab. Sesungguhnya dalam proses penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam ada pelajaran bagi orang yang berakal. Supaya pinter, supaya maju, setelah baca apa yang dilakukan? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Caranya apa? Berpikirlah tentang makhluk Allah. Bebas
kupas, teliti, perkembangkan apa dari apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, kamu akan menemukan tanda-tanda kehebatan dan kamu berkembang. Tapi kalau kita itu bumi, misalnya Allah mana itu dia orang anjung. Ya itu sih hidup nama sahaja. Bukan pertanyaan pengangguran. Ada. Nah Allah mana sih kata Allah sama? Nggak akan nyampe. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah dalam urusan makhluk Allah, jangan mikirna Allah. Ku keturunan jom. Wis pak pinjam tak takoni pertanyaan. Ora bakalan nek ana sing jawab. Kali mobil ngarep bayar yang kamera. Ora kan nyolong. Tapi jawab, kenapa kok menurut sungkene sing dibuduli kene. Jadi kalau orang dibiur, nyuruh loh, nggak masuk akal. Memang itu urusan Allah, itu perbuatan Allah aja berpikir tentang Allah, berpikirlah tentang makhluk Allah. Jadi logika kalau dilarikan kepada Allah, ya Allah maha tinggi, kita tidak akan sah. Tapi orang-orang ini yang tadi saya sebutkan nama-namanya termasuk adalah Ibnu Haynam Al-Hazan yang merupakan tokoh ilmu bapak optik, itu semuanya ulama tapi ilmuwan. Apa konsepnya mereka? Mereka berpikir tentang makhluk. Kalau kepada Allah tinggal nurut taat, selesai urusan. Maka apa Rasulullah SAW tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzati. Jangan pernah kamu berpikir tentang makhluk. Jangan pernah berpikir kepada penciptanya, tapi berpikirlah tentang makhluk Allah. Allah SWT menunjukkan dalam Al-Quran dan kita membuktikan karena ilmu. Wal khayla wal bighala wal hamira wa bitarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah yang menciptakan apa? Kuda, keledai, bighal untuk kamu naiki, dan apa saja yang Allah ciptakan yang kamu saat ini inginkan. Subhanallah. Setelah beberapa corak lama muncullah sepeda, becak, motor, mobil, pesawat. Ini kan sama ciptaan Allah melalui tangan kita, tetapi litar kabuha agar kamu bisa menaiki kapal laut, kapal selam. Ini makhluk Allah, semuanya Allah yang menciptakan, Allah yang menyediakan fasilitasnya, manusia mengembangkan otaknya. Jadilah maka Islam dan ilmu pengetahuan saling support. Kita belajar, anak-anak kita belajar ilmu agama itu kewajiban untuk pribadi, pelajaran umum untuk mewakili. Maka belajar agama fardu ain, tapi pelajaran umum fardu kifayah. Tidak semua di antara kita jadi dokter, tapi setiap dokter kudu ngerti Islam. Maksudnya ngerti ibadah, ngerti akhlak, ngerti adab, ngerti zalim itu haram. Tapi tidak setiap orang yang tahu agama kudu jadi fisikawan kabeh wong nyombe bujel atau masalah pelajaran matematika. Iya, tidak saya 2,5. Tapi kan selawe itu neng Bu. Bayangin, tapi tidak semua kita ditanyain di akhirat berapa kemana nih matematikanya 5. Kalau enggak ada. Sebenarnya ibadahnya bener. Maka disinilah Islam, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Ibu yang senang dengan fisika, kembangkan fisika, tapi tahu agama, ngerti wudhu sing bener, ngerti jilbaban sing bener. Bapak tahu biologi, silahkan kembangkan, tapi perlu tetap ngerti Islam sebagai agama yang akan kita amalkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan di kapal, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, Allah akan mudahkan untuk bisa paham agama. Maka dokter yang paham agama orang yang baik mesti. Tapi itu kan dokter sing orang ngerti agama. Mana mau paham duit deh. Oh, nanti pun masuk untuk berapa nih nanti kayak obatnya kia. Oh bener, saya pernah ngajarin dokter sih ngomongannya kasar seperti itu. Oh, dia mati cepat.
gak punya akhlak, gak punya adab. Dia don orangnya. Duitnya pira? Gara-gara penyakitnya cuci darah. Waktu itu belum ada BPJS. Lu kapan bayar pira sekali cuci darah belum ratus. Domonglah kalau si pasiennya jeglek ya. Karena dokternya bisa jadi nggak belajar agama jeruk, nggak ngerti akhlak adab. Itu asli, saya dengar lagi nggak ngarang-ngarang cerita. Ini pentingnya makanya ilmu agama bagi setiap kita, tapi tidak setiap orang tidak wajib belajar ilmu umum. Masing-masing sesuai dengan kemampuan. La yukallifullah nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat dan seterusnya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka apa sumbangsi Islam terhadap dunia? Ada sebuah kesimpulan dalam sebuah pertemuan ilmuwan Arab mengatakan kalau bukan karena Islam kita tidak sampai seperti ini. Kita berterima kasih sama umat Islam. Betul. Pelajaran psikologi, pelajaran masalah apa ya macam-macam itu dasar-dasarnya dalam Al-Quran. Wah, banyak banget. Ini kalau waktunya panjang saya sebutkan ayat-ayatnya yang itu dibuktikan oleh penelitian ilmiah. Jadi orang itu berpikir salah satunya karena ada stimulan. Allah sudah nyindir, tidak tahu bisa membuktikan apa enggak. Maka penelitian ilmiah itu merupakan tafsir realitas atas apa yang ada dalam Al-Quran. Tafsir realitas. Artinya bukti faktanya itu terbukti semua persis seperti yang Al-Quran sampaikan. Maka bagaimana Islam menghadapi perkembangan zaman? Islam yang agama satu-satunya yang mendorong, mensupport, menyuruh, bahkan itu bagian daripada ibadah. Ibadah bukan cuma jengklik tok, tapi ibadah adalah termasuk mengembangkan ilmu. Sehingga dengan itu semua pengetahuan diterima maslahatnya untuk manusia. Islamlah yang menyuruh manusia sebagai khalifah, pemakmur. Bagaimana akan memakmurkan kalau ilmunya nggak ada? Maka Allah katakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq." Iqra, ulang lagi. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin. Itu kan hadis-hadis dan ayat-ayat yang menyuruh orang bergerak belajar. Terakhir untuk bagaimana Islam mensupport perkembangan. Bagaimana masyarakat jahiliyah yang memang mayoritas banyaknya nggak bisa baca dan tulis itu kemudian menjadi masyarakat paling produktif, menjadi sebaik-baik generasi. Bapak Ibu tahu ketika terjadi perang Badar kan ada tawanan perang. Cerdasnya Rasulullah memajukan umatnya. Maka setiap tawanan perang yang kepengen membebaskan diri, orang duit, orang bisa nebus awalnya dewek. Maksudnya kalau dalam tawanan perang itu hukum yang lama itu jadi budak, Pak. Kalau nggak menebus jadi budak betul, tidak punya hak atas dirinya. Maka caranya Rasulullah membebaskan apa? Sing duit nanya yang normal. Nah orang mengajari setiap satu tawanan perang mengajari 10 orang baca tulis. Bayangin, Rasulullah membuka dunia bagi para sahabat. Siapa orangnya yang kepengen bebas orang berduit, ajari umatku baca tulis si jiwa, ngajari 10 sampai bisa mana balik. Tapi orang Arab yang ada di Mekah mendapatkan Medina mendapatkan berkah. Para sahabat ngerti baca nulis, berkembanglah pengetahuannya karena bisa baca. Jadi dari siapa? Dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan tebusan atas tawanan perang dengan mengajari ilmunya baca tulis, mengatasi kebutaan hurufan saat itu. Saya kira mungkin ini singkatnya. Agak mengenai dan hal yang lain sebagainya biar bisa terpenuhi acara Bapak Ibu di waktu siang ini. Kemudian nanti kita doa dan sekaligus mendoakan rumah ini maupun yang mau berangkat umroh maupun yang sakit.
Gak apa-apa, ini sebagai kesimpulan karena memang sudah hampir berakhir. Kita ingin sedikit mengulang sedikit dari pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Jadi memang tema yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan di kesempatan siang hari ini adalah bagaimana Islam menghadapi kemajuan zaman. Maka subhanallah, saya tadi menyampaikan bahwa Islam itu mensupport dan menjadikan belajar itu yang merupakan kunci pengembangan zaman adalah bagian daripada ibadah. Ibadah itu bukan hanya jengkak-jengkit sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zikir, tetapi Allah katakan pertama kali turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah menyuruh baca ketika nabinya bahkan seorang yang nggak bisa baca dan tulis. Sebelumnya Nabi Allah Adam begitu habis dicipta juga informasi dalam Quran yang dilakukan Allah ketika selesai menciptakan Adam bukan memberi pakaian, bukan beri makan, tapi wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan ilmu. Setelah diajarkan ilmu baru dimasukkan surga, diberi makan, diberi pakaian. Tapi yang pertama mendasar setelah penciptaan adalah apa? Ilmu. Maka disinilah kemudian kita memahami bahwa Islam itu menyuruh, dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang merupakan bukti pengembangan perkembangan zaman. Di dalam Al-Quran Allah menantang, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai manusia dan jin, kalau kamu mau melindungi langit dan bumi silahkan, bisa. Kowe pada tidak akan mampu kecuali dengan ilmu. Maka subhanallah, kenapa ada muncul kereta api, ada sepeda, ada kereta pesawat laut, ada mobil, ada bahkan pesawat ulang alik, adalah karena hasil pengetahuan yang dikembangkan. Rasulullah SAW juga demikian, bukan hanya Quran. Beliau mengatakan kepada para sahabat, antum a'lamu bi umuri dunia, kamu lebih tahu tentang urusan duniawi. Jadi Islam itu yang diatur adalah masalah ibadah, akhlak, muamalah, akidah. Urusan duniawi di monggo. Jadilah ilmuwan, politikus yang tahu akhlak, dokter yang tahu akhlak, yang ngerti ibadah. Jadi perkembangan zaman silakan, tapi dasarnya kemampuan pribadi yang religius. Tadi saya cerita Pak, mungkin betul kasih saya pernah mendapati orang mau lagi penyakit terkena di vonis gagal ginjal, kok ngomong duit pirang, kita mati loh penyakit terkena. Jadi nggak punya akhlak, bukan mensupport penyakit si pasien. Guyonan yang merendahkan dan mematahkan semangat. Kenapa? Bisa jadi orang belajar agama, seperti belajar umum, tapi nggak ada agamanya. Maka pentingnya setiap muslim belajar agamanya, tapi tidak setiap orang belajar ilmu. Saya nggak senang matematika, orang apa-apa, tapi saya perlu belajar agama biar sholat saya benar, berjilbab yang benar bagi wanita, berpuasa yang benar bagi yang muslim. Tapi bersamaan itu ada Al-Hayyan, ada Al-Khawarizmi, tadi kita sebutkan tokoh optik adalah kaum muslimin, namanya Ibnu Haytham. Itu ilmu optik. Ini kata-kata ya Allah yang ya, optik kalimah itu ternyata dasar-dasar ilmu optik itu adalah kaum muslimin, Pak. Namanya Abu Musa Al-Haythami. Ulama, tapi ilmu-ilmunya Masya Allah. Al-Khawarizmi yang menemukan ilmu komputer, perkembangan pertama kali mendasarkan dasar-dasar ilmu komputer dari siapa? Al-Khawarizmi. Kemudian Avicenna terkenal sebagai ahli kedokteran. Ini adalah ulama-ulama sekaligus pengembang ilmu pengetahuan. Maka dari sini kita belajar ucapan firman Allah Subhanahu wa taala tadi apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani masing-masing kecuali dengan kemampuan sendiri.
secara umum belajar agama wajib. Tapi ilmu umum silahkan sesuai dengan kemampuan masing. Anak sing senang ekonomi, anak sing senang fisika, anak sing senang ilmu kedokteran. Semua ini termasuk adalah ibadah. Mengembangkan dunia umum, tapi juga kompleksitas agama yang ada dalam dirinya yang baik. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di sini mensupport anak cucu kita untuk mengembangkan dunia, mengembangkan Islam, tapi kita bekali mereka dengan akhlak, dengan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai akidah yang diajarkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira mungkin seperti ini pada kesempatan kita pagi hari ini, kita akan mendoakan untuk rumah ini yang baru dibangun, baru ditempati, mungkin termasuk ada saudara kita Bapak Sidon yang umroh Fajar sama Dokter Fajar dan Dokter Yayu untuk melaksanakan perjalanan umroh tanggal 12 besok ya Pak. Kemudian ada yang sakit di Tangerang, Ibu Vivi Fitriah. Yang mudah-mudahan dari tempat kita, dari amal soleh kita bersilaturahmi, masih senang dengan amal kita, mudah-mudahan diterima. Kemudian kita meminta sesuatu, Allah mengijabahi. Maka kita akhiri dengan berdoa sebelumnya, dan nanti saya permisi izin karena habis ada kondangan, saya akan nanti minta izin untuk pamitan. Demikian mari kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la hawlana wa la minna shaqiyyan wa la mahruma innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma barik lana fi jasadina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi buyutina, Allahumma barik lana fi amwalina, Allahumma barik lana fil umuri kulliha innaka ala kulli shay'in qadir wa innaka anta arhamur rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmil kafirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa anta al-qadir alayh. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna mimman qala umruhu wa hasuna amaluhu. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hajatan min hawaij ad-dunya laka tarda illa yasarta wa qadaita wa la daynan illa qadaita wa la taliban illa najjahta wa la 'aziban illa zawwajta wa la mu'siran illa yasarta wa la maridan illa shafaita wa la maridan illa shafaita wa la maridan illa shafaita wa la mayyitan illa rahimta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hajja Abu Darmawan wa ahlu hajjan umratan maqbulah wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan tardah wa tijaratan lan tabur. Allahumma ij'al sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura wa tijaratahum la tijaratan lan tabur. Allahumma ij'alhum mabrura. Allahumma taqabbal minna wa minhum a'malus salihah innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan, barangkali ada ucapan yang tidak pas, minta dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Demikian tadi pengajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Farid Pasalama. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum acara lain-lain akan ditutup dulu pengajian pada siang hari ini. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafatul majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya adalah lain-lain dan pengumuman. Untuk pengumuman pengajian bulan berikutnya yaitu insya Allah nanti tanggal 12 bulan November. Yang sebagai petugas adalah lanjutannya dari keluarga almarhum Bapak Maksum. Untuk pada hari ini dari keluarganya sepertinya saya belum saya hadir nih. Nanti di grup ya kita umumkan. Tapi biasanya di Asma di Surga. Untuk kepastiannya ya nanti di grup diinformasikan lebih lanjut. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, tapi jika ada hal lain yang ingin diutarakan di acara ini, kami beri waktu. Ini ada kotak yang belum masuk dan ya. Tadi kayaknya sudah ada cuma bentuknya lain ya. Lain ya. Nah ini yang resmi ini. Oh, tadi beda ya. Oh ya nanti digabung aja. Jadi hitungannya berapa? Hitungan quickcon ya. Hitungannya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.